Selamat malam saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Ribrata Salata lewat sapaan firman Tuhan pada malam hari ini melalui channel Berita Injil edisi tanggal 3 Juli tahun 2022. Kiranya saudara-saudara dalam keadaan sehat, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan dilimpahi berkat-berkat Tuhan. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan-Mu sepanjang hari ini, di mana Tuhan masih memungkinkan kami untuk kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara seiman dalam ibadah hari Minggu, dan di dalamnya kami boleh menaikkan syukur kami, pujian kami, dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh berbahagia karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan dan waktu untuk kami boleh bersama-sama bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman di jemaat Tuhan. Malam ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebelum kami beristirahat, kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk menolong kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami menyadari kami begitu terbatas, begitu lemah, begitu berdosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kami mohon kuasa Tuhan hadir menolong kami, memampukan kami dalam kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Terima kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada malam hari ini akan kita baca dari Kitab Roma 12 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh berbahagia setiap kita yang masih dimungkinkan untuk boleh membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman ini dalam satu tema, berubahlah. Berubahlah. Saudara-saudara, kebiasaan-kebiasaan dalam pikiran kita saat ini adalah cara berpikir yang telah tertanam ke dalam diri kita sejak masih bayi dan usia anak-anak, lalu bertumbuh terus sampai sekarang. Nah, seringkali cara berpikir kita justru menjadi penghambat dalam mengenal Tuhan dan firman-Nya, terutama ketika mencoba menyelami cara berpikir yang sesuai dengan firman Tuhan. Saat mengaku percaya dan menjadi Kristen, tidak otomatis cara berpikir kita berubah. Bisa jadi malah membimbing dan menjebak kita, serta setiap hari merampas kedamaian hati dan pikiran kita yang sebetulnya merupakan buah dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Ayat-ayat yang kita baca pada malam hari ini memberi kita satu kesadaran bahwa ada proses yang diperlukan untuk membaharui pikiran kita. Jadi ada 3 langkah. Yang pertama, kita harus menjadi korban yang hidup dengan memberikan diri tanpa pamrih kepada Tuhan.
Ini adalah tindakan yang melibatkan pikiran, kehendak, dan hati. Setidaknya yang dapat dilakukan ketika kita mempertimbangkan pengorbanan yang Yesus berikan untuk kita. Yang kedua, kita harus berbeda dengan dunia. Kita perlu berupaya keras untuk menyesuaikan cara berpikir kita dengan firman Tuhan, sehingga muncul perbedaan cara berpikir sewaktu kita belum mengenal Tuhan dengan sungguh, dibanding dengan saat kita sungguh berusaha mengenal dan menjadi alatnya. Janganlah kita menyesuaikan diri dengan cara berpikir dan perilaku dunia ini, melainkan harus berusaha membawa dunia semakin berisi nilai-nilai sorgawi, bukan malah sebaliknya, membawa gereja semakin duniawi, serta menggunakan cara dan strategi yang tidak ada bedanya dengan cara dunia menarik jemaat. Misalnya, kebaktian gereja dibuat seperti konser musik keras, suara hingar-bingar dengan lampu-lampu diskotik. Alasannya supaya anak muda banyak datang, dan saat mereka datang diberitakanlah firman Tuhan. Pertanyaannya, alkitabiahkah hal demikian? Dan yang ketiga, kita harus diubahkan oleh pembaharuan pikiran, yakni pikiran yang dikendalikan oleh keinginan roh yang membawa pada hidup dan damai sejahtera. Oleh karena itu, mintalah Roh Kudus untuk mengubahkan pikiran kita semakin menyerupai pikiran Tuhan Yesus. Kalau kita diubahkan, pikiran kita dibaharui semakin menyerupai pikiran Tuhan Yesus, maka bisa dipastikan kehidupan kita akan senantiasa memancarkan kemuliaan Tuhan, sehingga setiap orang yang melihat akan menjadi percaya dan meyakini bahwa memang Kristuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami sungguh bersyukur karena firman Tuhan malam ini kembali menguatkan iman kami, bahwa dalam hidup ini memang ada kalanya kami tergoda untuk berpikir dengan cara-cara duniawi. Tetapi firman Tuhan mau kembali menyadarkan kami bahwa kami harus berubah, dan kami tidak boleh serupa dengan dunia ini, karena kami adalah umat Tuhan yang telah ditebus dengan darah Kristus yang begitu mahal dan suci di atas kayu salib. Oleh karena itu, kami harus melakukan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Mampukan kami Tuhan, tolong kami ya Roh Kudus untuk membaharui pikiran kami, cara berpikir kami, pola hidup kami yang masih dikuasai oleh kebiasaan-kebiasaan duniawi ini, sehingga hari demi hari kami diubahkan, kami dibaharui untuk betul-betul menjadi serupa dengan Kristus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Kiranya upaya-upaya yang mereka dapatkan, mereka jalani, menjadi sarana di tangan Tuhan untuk menyatakan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Saudara-saudara kami yang punya pergumulan yang berat di dalam hidup, Tuhan juga memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan berikan penghiburan dan pengharapan. Karena kami tahu dan percaya bahwa di dalam Tuhan pengharapan kami tidak akan sia-sia. Tuhan akan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya bagi setiap orang yang berharap dan berseru kepadanya. Kami doakan pemerintah kami, Tuhan berkati, kiranya mereka
boleh mengangkat tugas tanggung jawab pemerintahan dengan baik, menjalankan roda pemerintahan dengan penuh tanggung jawab, penuh rasa takut akan Tuhan, sehingga negara dan bangsa kami betul-betul menjadi negara yang penuh damai sejahtera, penuh sukacita oleh karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalamnya. Ini doa syafaat kami Tuhan. Kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang juga telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam.